Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Tiga hitam dari Kali Comel hampir saja menghabisi Kramtolinggo yang hendak mengadukan nasibnya ke kota raja. Untungnya hadir seseorang yang dengan cepat memberikan pertolongan kepada Kramtolinggo. Siapakah sosok itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Beritahu namamu lebih dulu, kunyuk, bentak Tapak Luwing. Kalau tidak, rohmu akan minggat percuma. Bicaramu terlalu tinggi. Kalau mau tahu namaku, majulah. Dengan tertawa bergelak, Tapak Luwing menyerbu ke muka. Sambaran goloknya deras, sedang tangan kirinya laksana palu godam membabat ke arah hulu hati lawan. Inilah jurus angin mengamuk pohon tumbang, yang memang bukan olah-olah dahsyatnya. Ah, rupanya kau punya ilmu yang diandalkan juga ya, ejek lawan yang diserang. Dia merunduk untuk dielakkan sambaran golok, lalu lompat ke samping guna hindarkan sodokan tinju lawan. Dan dengan secepat kilat, kemudian tangan kanannya yang terbuka menyeruak di antara kedua serangan lawan tadi, menderas ke arah kening Tapak Luwing. Kepala tiga hitam dari Kali Comel itu bukan orang yang berilmu rendah. Kalau tidak, percuma saja dia menjadi kepala komplotan yang ditakuti selama bertahun-tahun di sepanjang Kali Comel dan perbatasan. Dengan keluarkan bentakan dahsyat, Tapak Luwing membuat satu gerakan yang luar biasa. Tubuhnya mencelat satu tombak ke atas, dan dalam lompatan itu, kaki kanannya menderu muka lawan, dan di saat yang sama pula, dari sebelah belakang menderu golok anak buah Tapak Luwing ke arah punggung laki-laki muda itu. Yang diserang bersiul. Ah, kalian rupanya betul-betul mau jiwaku, tapi kurasa saat ini belum waktunya. Pemuda ini berkelebat, lututnya menekuk, kedua tangannya berputar seperti kitiran dan puk, puk. Anak buah Tapak Luwing terjengkang ke belakang, muntah darah dan menggeletak di tanah. Tapak Luwing sendiri merintih kesakitan sewaktu lengan lawan menghantam tepat tulang keringnya. Aduh. Di saat itu, anak buah Tapak Luwing yang tadi ditendang pantatnya sudah bangun kembali dan dengan ganas lancarkan serangan dahsyat. Namun nasibnya juga sial. Sekali lawannya berkelebat, maka goloknya kena dihantam sikut lawan. Yang satu ini pun roboh pula menyusul kawannya. Merasakan sakit pada kakinya, melihat kedua anak buahnya dibuat begitu rupa, benar-benar Tapak Luwing hampir-hampir merasa seperti orang mimpi. Apakah agaknya kali ini komplotannya dipimpinnya menemui batunya? Selama bertahun-tahun berpetualang dan menjadi pemimpin komplotan tiga hitam dari Kali Comel, baru hari ini dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kedua anak buahnya dibikin menggeletak hanya dalam satu gebrakan saja. Bahkan, dia sendiri merasakan pula bekas tangan lawannya. Lawan yang masih muda belia dan sama sekali tidak dikenalnya. Dengan penuh geram, Tapak Luwing salurkan tenaga dalamnya lewat lengan kanan terus ke golok. Sedang tangan kirinya saat itu sudah memegang 3 pisau beracun. Dua kakinya terpentang, pinggangnya sedikit membungkuk ke muka. Tangannya memegang pisau dinaikkan ke atas agak ke belakang. Sedang tangan kanan memegang golok lurus-lurus ke muka. Kenalkah kau jurus ini, pemuda jelek? Ah, hanya jurus menyebar bunga menusuk buah. Nenek-nenek keriput pun bisa mengenalnya, saut si pemuda.
Bukan saja Tapak Kuing menjadi geram diejek demikian rupa, namun dia juga kaget melihat bahwa lawannya bisa menerka jurus yang bakal dikeluarkannya itu. Untuk menutupi keterkejutannya, Tapak Kuing berkata, "Kau sudah tahu nama jurus ini. Bagus sekali. Tapi juga ketahuilah, ini adalah jurus kematianmu. Bagusnya, kasih tahu namamu sekarang juga, agar kau tidak mati, tidak dengan penasaran." "Sudahlah, jangan banyak bacot. Buktikan kehebatan jurus yang kau andalkan itu." Tapak Luing tertawa dingin. Tubuhnya semakin membungkuk. Hampir tak kelihatan dia menggerakkan tangan kirinya. Maka 3 pisau yang dipegangnya tahu-tahu sudah meluncur sebat sekali ke arah si pemuda. Yang pertama menjurus sebatang leher, yang kedua menciut ke dada, dan yang terakhir menggebubu ke bawah perut. Bukan saja daya lesat pisau itu hebat sekali, mengingat hanya dilemparkannya dengan tangan kiri, namun juga tempat-tempat yang diserangnya juga adalah tempat-tempat yang berbahaya dan mematikan. Pada detik-detik pisau beracun itu melesat ke muka, pada saat itu pula Tapak Kuing menerjang dan putar goloknya dengan sebat. Dorongan angin golok yang menderu menambah kencangnya daya lesat 3 pisau itu. Maka itulah jurus menyebar bunga menusuk buah. Pisau dan golok datang susul menyusul. "Wih, jurusmu ini boleh juga," kata si pemuda. "Tapi coba terima dulu telapak tanganku ini." Si pemuda pukulkan tangan kirinya ke muka. Angin dahsyat melanda dan mementalkan ketiga pisau. Tapak Kuing berseru kaget karena 2 pisau itu akibat dorongan angin pukulan lawan berbalik menyerang ke arahnya. Mau tak mau, Tapak Kuing terpaksa pergunakan goloknya untuk meruntuhkan 2 pisau itu. Tring, tring. 2 pisau beracun patah-patah dan terlempar jauh. Gerakan untuk menangkis 2 pisau ini membuat Tapak Kuing melupakan pertahanan dirinya seketika. Ketika dia memasang kuda-kuda baru, maka telapak tangan lawan sudah berada dekat sekali ke kepalanya. Kepala 3 hitam dari Kali Comel ini pergunakan goloknya untuk membabat lengan lawan, namun kurang cepat karena lengan kiri si pemuda lebih cepat menyusup membentur sambungan sikunya. Krak, plak. Tapak Kuing mengeluh dan huyung ke belakang. Lengannya patah. Kening yang dihantam telapak tangan lawan sakit dan panas bukan main. Pada kulit kening itu kelihatan tertera angka 212. Tapak Kuing coba alirkan tenaga dalam dan atur jalan darahnya. Namun kekuatannya seperti punah. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Keningnya panas, sakit, dan pemandangannya berkunang-kunang. Lututnya gontai. "Resek!" desis Tapak Kuing. Masih bisa memaki. "Kalau hari ini aku kena kau celakai, jangan anggap kau sudah mempecundangi aku, orang muda. Suatu hari kelak, aku akan mencarimu dan mematahkan batang lehermu." Tapak Kuing ambil 3 pisau terbang dengan tangan kirinya. Cepat sekali senjata itu dilemparkannya ke arah si pemuda. Lalu secepat itu pula dia putar tubuh untuk larikan diri. Si pemuda melompat ke samping. 2 pisau lewat di kiri kanannya. Pisau ketiga diluruhkannya dengan lambaian tangan kiri. Kemudian sambil totokan 2 jari tangan kanannya mengirimkan totokan jarak jauh, berserulah si pemuda. "Woi, kenapa pergi buru-buru? Bicaraku tadi padamu belum habis loh." Kontan saat itu juga tubuh Tapak Kuing menjadi kaku, tegang, tak bisa bergerak lagi. Si pemuda tertawa dan berpaling pada pohon besar di tepi sungai. "Woi, saudara yang sembunyi di belakang pohon, keluarlah.
Aku mau bicara juga dengan kau. Pramtolinggo yang berdiri di belakang pohon itu terkejut. Namun karena tahu bahwa pemuda itu bukanlah dari golongan jahat, maka tanpa ragu-ragu dia segera keluar. Lagi pula, penuturan Tapak Luwing tadi yang mengaku bahwa dia dan kawan-kawannya adalah komplotan tiga hitam dari Kali Comel membuat dia merasa perlu melakukan penyelidikan lebih jauh. Saudara, apakah yang telah terjadi di sini? Apakah yang telah terjadi di sini sebelumnya dengan kau dan kawan-kawan? Panjang ceritanya, saudara. Tapi sebelumnya, kalau aku boleh tahu, siapa namamu? Aku Wiro, jawab si pemuda. Aku Pramtolinggo. Aku dan kawan-kawanku yang malang itu sama-sama dari desa Bojong Nipah. Kami bermaksud pergi ke kota raja. Maka Pramtolinggo pun menuturkan segala sesuatunya. Mulai dari soal pajak gila yang ditarik oleh Ki Lurah Kundrawana sampai dengan kematian keempat kawannya itu. Wiro atau Wiro Sableng alias Pendekar 212 geleng-gelengkan kepalanya. Aku memang sudah lama dengar nama komplotan bejat mereka. Yang satu ini kalau tak salah bernama Tapak Luwing. Pantas saja, selama beberapa waktu terakhir ini, tak kelihatan mereka malang melintang di sepanjang Kali Comel. Rupanya, tengah bikin kejahatan di sini. Dan pastilah penjahat-penjahat ini bekerja sama atau jadi kaki tangan Ki Lurah Kundrawana. Boleh jadi, saut Pendekar 212. Tapi mungkin juga mereka lebih yang runyam yang melakukan pemerasan terhadap Ki Lurah. Pramtolinggo mengangguk. Supaya jelas, biar si jelek yang satu ini kita tanyai, kata Wiro Sableng pula. Dia melangkah mendekati Tapak Luwing untuk melepaskan totokan di tubuh kepala komplotan tiga hitam itu. Namun baru saja satu tindak dia melangkah, tiba-tiba sekali berkelebatlah satu sosok tubuh dari kegelapan. Makhluk ini langsung meraih pinggang Tapak Luwing dan membopong melarikannya. Pramtolinggo terkejut. Siapakah sosok yang dengan cepatnya menyelamatkan Tapak Luwing? Untuk pastikan, nantikan di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.